Halo teman-teman, balik lagi di channel kita ya. Nah, kali ini Sumatera itu bukan cuma soal Medan, Danau Toba, durian, atau makanan Batak yang sering lewat di konten kuliner. Kalau kita gali lebih dalam, Sumut punya banyak cerita loh yang jarang kita bahas. Ada pulau kecil yang air lautnya jernih, ada pantai Nias yang ombaknya dicari peselancar dunia. Nah, jadi kali ini kita akan bahas Sumut yang mainstream. Kita bahas Sumatera Utara dari sisi yang lebih dalam, lebih lokal, dan lebih punya cerita. Karena ternyata Sumut bukan cuma tempat yang indah untuk dikunjungi, Sumut juga tempat yang menarik untuk dipahami. Ada Medan dengan bangunan tua, ada Taruntung dengan wisata rohani. Jadi di video kali ini kita akan bahas pelan-pelan dari laut, gunung, kota, adat, sampai sungai. Bukan cuma bahas tempatnya aja yang bagus atau tidak ya, tapi kita juga akan bahas kenapa tempat-tempat ini penting, apa ceritanya, dan apa yang bikin dia berbeda dari daerah lain. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama, kita mulai dari Pulau Berhala di Serdang Bedagai. Pulau Berhala ini mungkin belum sepopuler Danau Toba atau Brastagi ya. Tapi justru karena itu, tempat ini menarik. Pulau ini berada di wilayah Serdang Bedagai dan dikenal punya laut yang jernih, pantai yang tenang, dan suasana pulau kecil yang masih terasa alami. Yang bikin Pulau Berhala menarik bukan cuma pemandangannya. Pulau ini juga punya cerita tentang alam yang harus dijaga. Di beberapa sumber, Pulau Berhala dikenal sebagai kawasan yang punya terumbu karang dan menjadi tempat penyu singgah untuk bertelur. Nah, ini penting nih, karena kalau kita ngomongin pulau kecil, jangan cuma ngomongin bagus buat foto atau cocok buat healing. Pulau kecil itu sensitif ya teman-teman, sampah sedikit aja bisa jadi masalah. Terumbu karang kalau rusak butuh waktu lama untuk pulih. Penyu juga tidak akan nyaman bertelur kalau tempatnya terlalu ramai dan terganggu. Jadi, Pulau Berhala ini bisa jadi pengingat ya, buat wisata alam itu bukan cuma soal datang, foto, lalu pulang, tapi juga soal cara kita menghargai tempat itu. Kalau suatu tempat masih alami, tugas kita bukan bikin dia jadi ramai atau tanpa aturan, tugas kita adalah menikmatinya tanpa merusak ya teman-teman. Dari Pulau Berhala, kita geser ke Nias, tepatnya ke Pantai Lagundri dan Sorake. Nah, kalau Pulau Berhala punya laut yang lebih tenang, Nias punya laut yang lebih menantang. Lagundri dan Sorake ini terkenal banget nih di kalangan peselancar. Ombaknya bukan ombak biasa, banyak peselancar dari luar negeri datang ke Nias karena ombaknya punya karakter yang kuat dan konsisten. Ini menarik banget, karena Sumatera Utara ternyata punya wajah internasional lewat lautnya. Biasanya, orang kalau bahas Nias langsung ingat lompat batu. Padahal, Nias juga punya daya tarik besar dari surfing. Lagundri dan Sorake bisa dibilang sudah membawa nama Nias ke dunia. Tapi ada hal yang lebih menarik ya dari sekadar ombak besar. Ombak di Nias bukan hanya bisa dinikmati wisatawan. Ombak itu juga membawa peluang untuk masyarakat lokal. Dari penginapan, warung makan, penyewaan papan selancar, ya kan, jasa transportasi, sampai pemandu lokal, semua bisa ikut hidup dari wisata surfing. Tapi tentu aja, wisata seperti ini harus dikelola dengan hati-hati ya. Jangan sampai daerahnya dikenal dunia, tapi masyarakat lokalnya cuma jadi penonton. Jangan sampai alamnya dipakai untuk promosi besar-besaran, tapi lingkungannya tidak dijaga. Jadi kalau kita bahas Lagundri atau Sorake, jangan cuma bilang pantainya indah, lebih dari itu, ini adalah cerita tentang bagaimana ombak bisa membawa nama daerah kecil ke panggung dunia. Berikutnya, sekarang kita naik ke dataran tinggi Karo, ke salah satu gunung yang punya cerita kuat, yaitu Gunung Sinabung. Sinabung itu indah, dari kejauhan, bentuknya gagah, tapi bagi masyarakat Karo, Sinabung bukan cuma pemandangan. Sinabung adalah bagian dari hidup mereka. Gunung ini memberi tanah yang subur. Dari tanah Karo, lahir sayur, buah, kopi, bunga, dan hasil pertanian yang terkenal. Tapi di sisi lain, Sinabung juga pernah membawa bencana besar lewat erupsi. Jadi hubungannya masyarakat Karo dengan Sinabung itu tidak sederhana ya. Ini bukan cuma hubungan manusia dengan tempat wisata loh. Ini hubungan manusia dengan alam yang bisa memberikan kehidupan, tapi juga bisa memberi ancaman. Ketika Sinabung erupsi,
banyak warga harus mengungsi. Ada rumah yang ditinggalkan, ada ladang yang rusak, ada keluarga yang harus memenuhi hidup dari awal, tapi masyarakat Karo tetap bertahan. Mereka menanam lagi, berdagang lagi, membangun lagi, dan melanjutkan hidupnya. Disinilah bagian paling kuat dari cerita Sinabung. Bukan hanya tentang gunung api, tapi tentang ketahanan masyarakat. Sumut punya banyak tempat indah, tapi Sinabung mengingatkan kita bahwa alam tidak selalu ramah. Kadang, alam membuat manusia kagum, kadang alam juga membuat manusia harus berjuang. Dan masyarakat Karo tahu betul rasanya hidup di antara dua sisi itu. Selanjutnya masih di Karo. Ada tempat lain yang suasananya berbeda, yaitu Danau Lau Kawar. Lau Kawar ini berada di kaki gunung Sinabung. Kalau Danau Toba terasa besar dan megah, Lau Kawar terasa lebih sunyi, lebih tenang, dan agak misterius nih. Airnya tenang, sekelilingnya hijau, latar belakangnya Sinabung. Tempat ini punya suasana yang berbeda. Bukan ramai seperti objek wisata besar, tapi lebih seperti tempat yang menyimpan cerita. Dan memang, Lau Kawar punya legenda masyarakat. Cerita lengkapnya bisa punya beberapa versi ya, tergantung siapa yang menceritakan. Tapi, biasanya legenda Lau Kawar berkaitan dengan kisah keluarga, kesalahan manusia, dan perubahan alam. Ini menarik karena banyak tempat di Sumut tidak hanya punya pemandangan, tapi juga punya cerita turun-temurun. Legenda seperti ini jangan langsung dilihat sebagai fakta sejarah ya, tapi jangan juga disepelekan. Karena cerita rakyat sering menjadi cara masyarakat menjelaskan tempat. Lewat legenda, orang bisa memberi makna pada danau, gunung, sungai, atau kampung. Jadi, Lau Kawar bukan cuma danau di kaki gunung. Tempat ini adalah gabungan antara alam, ingatan masyarakat, dan cerita lokal yang masih hidup. Dari Karo, kita turun ke Medan. Di Medan, ada satu bangunan yang sering banget dilihat orang, tapi jarang dibahas, yaitu Menara Air Tirtanadi. Banyak orang mungkin lewat di sekitarannya, lihat bangunannya, lalu biasa aja. Padahal, menara ini adalah salah satu ikon lama kota Medan. Menara Air Tirtanadi dibangun pada masa kolonial dan dulu punya fungsi penting, yaitu memasok air bersih untuk ke kota. Ini menarik karena seringkali kita lupa bahwa kota besar tidak hanya dibangun oleh jalan, gedung, dan pasar. Kota juga dibangun oleh air. Tanpa air bersih, kota tidak bisa hidup. Nah, Menara Air Tirtanadi ini menjadi saksi ketika Medan mulai berkembang sebagai kota modern. Saat penduduk bertambah, aktivitas kota makin ramai, kebutuhan air juga makin besar, maka dibutuhkan sistem untuk menyalurkan air ke masyarakat. Jadi, menara ini bukan sekadar bangunan tua ya. Ini adalah simbol bagaimana Medan pernah memasuki fase penting dalam sejarah infrastruktur. Kalau kita melihatnya hari ini, mungkin terasa biasa aja ya. Tapi dulu, bangunan seperti inilah punya fungsi yang sangat vital. Kadang, sejarah kota tidak selalu datang dari istana atau monumen besar. Nah, dari Medan, kita bergerak ke Taruntung, Tapanuli Utara. Di sana ada Salib Kasih. Salib Kasih berdiri di kawasan Si Atas Barita Taruntung, dan tempat ini dikenal sebagai wisata rohani terutama bagi umat Kristen. Tapi Salib Kasih bukan cuma tempat untuk foto atau melihat pemandangan dari bukit. Tempat ini terhubung dengan sejarah penyebaran agama Kristen di Tanah Batak. Bagi banyak orang Batak Kristen, Salib Kasih punya makna emosional. Ia bukan hanya simbol iman, tapi juga simbol perubahan sejarah. Karena kekristenan masuk ke berkembang di Tanah Batak, yang berubah bukan hanya agama, pendidikan, literasi, musik gereja, cara berorganisasi, dan kehidupan sosial juga ikut berubah. Taruntung sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam sejarah kekristenan Batak. Jadi, Salib Kasih ini bisa dibaca sebagai tanda visual dari perjalanan itu. Yang menarik dari tempat ini adalah posisinya di bukit. Untuk sampai ke sana, orang harus naik, ada perjalanan fisik sebelum sampai ke simbol rohani ya, dan dari atas kita bisa melihat landscape Tapanuli yang luas. Jadi, Salib Kasih bukan cuma soal bangunan salib besar, ini tentang iman, sejarah, memori, dan identitas Tanah Batak. Sekarang kita masuk ke Mandailing. Salah satu warisan budaya yang kuat dari Mandailing adalah Gordang Sambilan.
Namanya seperti sembilan gendang ya, tapi ini bukan sekedar alat musik tradisional untuk meramaikan acara. Gordang sambilan punya wibawa. Dalam tradisi Mandailing, musik ini dulu punya posisi yang kuat dalam acara adat dan kehidupan masyarakat. Dentumannya besar, suaranya dalam, dan ketika dimainkan, suasananya bisa langsung berubah. Ini bukan musik yang sekedar enak didengar, kalau gendangnya dipukul, getarannya bisa terasa, ada energi yang besar, ada rasa megah, dan suasana adat yang sangat kuat. Dan yang menarik, gordang sambilan menunjukkan bahwa musik tradisional bukan hanya untuk hiburan. Di banyak budaya, musik adalah simbol. Musik bisa menunjukkan kehormatan, musik bisa mengiringi doa, adat, dan pertemuan besar. Jadi kalau ada yang bilang musik tradisional itu kuno, sebenarnya dia belum mendengar ceritanya aja ya. Gordang sambilan ini adalah identitas Mandailing. Dia bukan hanya bunyi, tapi juga tanda bahwa masyarakat punya sejarah, adat, dan rasa kebanggaan sendiri. Dari Mandailing, kita bergeser ke dairi, ke tradisional Pakpak, yaitu pesta Njuah-Jua. Njuah-Jua dalam pesta budaya, salam ini menjadi semacam pintu masuk untuk merayakan identitas Pakpak. Pesta Njuah-Jua bukan cuma acara ramai-ramai, di dalamnya ada musik, ada tarian, pakaian adat, bahasa, kuliner, dan pertemuan masyarakat. Bagi orang Pakpak, pesta seperti ini bisa menjadi ruang untuk pulang. Pulang bukan hanya secara fisik, tapi juga pulang ke identitas. Karena di zaman sekarang, banyak anak muda merantau, tinggal di kota, memakai bahasa Indonesia sehari-hari, dan makin jauh dari bahasa daerah. Festival budaya seperti pesta Njuah-Jua menjadi pengingat bahwa identitas lokal masih perlu dirawat. Ini penting karena budaya yang tidak dipakai lama-lama bisa hilang. Kalau bahasa tidak diucapkan, dia hilang. Kalau musik tidak dimainkan, dia hilang. Kalau pakaian adat hanya disimpan, dia hilang dari ingatan. Kalau festival tidak dibuat, anak muda bisa merasa budayanya jauh dari kehidupan mereka. Jadi pesta Njuah-Jua ini bukan cuma hiburan tahunan. Ini cara masyarakat Pakpak berkata, kami masih ada, kami masih menjaga, dan kami masih bangga. Sekarang kita kembali ke Mandailing dan Tapanuli Selatan. Masuk ke tradisi yang sangat menarik, yaitu Lubuk Larangan. Ini salah satu contoh kearifan lokal yang menurut saya sangat keren. Lubuk Larangan adalah bagian sungai tertentu yang tidak boleh diambil ikannya sembarangan. Masyarakat sepakat untuk menjaga area itu. Ikan dibiarkan tumbuh, orang tidak boleh menangkap seenaknya. Nanti, pada waktu tertentu, sesuai aturan adat atau kesepakatan kampung, barulah ikan boleh dipanen bersama-sama. Sederhana, tapi cerdas. Hari ini orang ramai bicara soal konservasi, sustainability, dan menjaga ekosistem. Tapi masyarakat lokal sudah punya cara tersendiri dari dulu. Bahasanya mungkin tidak pakai istilah rumit ya, tapi prinsipnya jelas, jangan serakah hari ini supaya besok masih ada. Lubuk Larangan mengajarkan bahwa sungai bukan milik satu orang, sungai adalah milik bersama. Kalau satu orang yang merusak, semua orang kena dampaknya. Kalau semua orang yang menjaga, pasti semua orang juga dapat manfaatnya ya. Dan yang bikin tradisi ini kuat adalah aturan sosialnya. Orang bukan hanya takut pada hukum tertulis, tapi juga malu kalau melanggar kesepakatan adat. Ada rasa tanggung jawab bersama. Ini bukti bahwa adat tidak selalu berarti sesuatu yang kuno. Dalam kasus Lubuk Larangan, adat justru sangat modern secara nilai. Karena dia bicara tentang lingkungan, keberlanjutan, dan kepentingan bersama. Kita masuk ke Aek Sinorji di Tapanuli Selatan. Dari namanya aja udah menarik ya. Aek yang berarti air, Sijorni berarti jernih. Jadi Aek Sijorni bisa dipahami sebagai air yang jernih. Tempat ini dikenal sebagai air terjun bertingkat dengan air yang bersih dan suasana yang sejuk. Banyak orang yang datang untuk mandi, bersantai, atau menikmati alam. Tapi Aek Sijorni jangan cuma dilihat sebagai tempat main air. Nama tempat ini sendiri sudah membawa pesan. Air yang jernih adalah identitasnya. Kalau airnya rusak, kalau sampah masuk, kalau lingkungan tidak dijaga, maka tempat itu kehilangan maknanya. Karena tempat wisata air itu sensitif, Aek Sijorni mengingatkan kita bahwa alam yang cantik tidak cukup hanya dipromosikan. Alam juga harus dijaga. Jangan sampai tempat yang terkenal karena kejernihannya justru kehilangan kejernihannya karena terlalu banyak dikunjungi tanpa kesadaran.
Kalau semua topik ini disatukan, kita bisa melihat satu hal. Sumatera Utara punya hubungan yang sangat kuat dengan alam dan identitas lokal. Jadi, Sumut bukan cuma kumpulan tempat wisata ya. Sumut juga adalah kumpulan banyak cerita-cerita hidup. Dan yang bikin menarik, setiap daerah punya caranya sendiri untuk bertahan dan dikenal. Jadi, kalau selama ini kamu cuma tahu Sumatera Utara dari Medan, Danau Toba, atau kuliner yang sering viral, coba deh lihat lebih jauh. Ada Pulau Berhala dengan laut penyunya, ada Lagundri dengan ombaknya, Sinambung dengan cerita masyarakat Karo, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang dari semua cerita ini, mana yang paling bikin kamu penasaran? Coba tulis pendapat di kolom komentar ya. Mungkin informasi sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.